mengerti, sependek pengetahuan saya, belum pernah ada presiden di dunia yang betul-betul mengikuti presiden pendahulunya. Itu nggak pernah ada. Betul ya, His Excellency, kalau pikiran Musa Bakti nggak ada tuh. Salah satu contoh yang sering diberikan kalau belajar komunikasi politik di Korea Selatan. Ada 3 presiden terdahulu yang kurang lebih menitipkan dirinya pada presiden penggantinya. Ini rakyat sudah marah, kondisi-kondisi hukum sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kalau nanti saya merekomendasikan atau mengarahkan supaya Anda jadi pengganti saya, tapi begitu Anda nanti jadi pengganti saya, tolonglah pertimbangkan atau kurang lebih dalam bahasa yang lebih tajam, selamatkanlah saya gitu. 3-tiganya masuk penjara kalau nggak salah saya itu. Salah satu bunuh diri malah ya pada waktu itu. Saya tidak ingin mengambilnya ke negara manapun, yang mau saya katakan, kok tiba-tiba ada titik temunya nih. Apa titik temunya? Pokoknya jangan itu ya, karena itu akan mengancam kita untuk menjadi tertentu, baik kemarahan masa lalu atau menjadi sesuatu di 5 tahun yang akan datang. Itu dari satu sisi. Oranye ini, makanya Oranye mendapat tempat khusus pada malam ini gitu. Nah di sisi yang lain, kurang lebih ada kalimat begini, tolong tunjukkan gitu, tolong sampaikan, ya ajukanlah yang lain, tapi jangan yang itu gitu. Ini kalau nggak salah itu Mulyono yang menyampaikan kepada salah satu orang yang datang ke Dedi atau ke siapalah. Nanti coba tanya aja ke Dedi lah kurang lebih gitu. Jadi saya melihat sekarang ini semua. Hubungannya dengan siapa? Apanya? Hubungannya dengan apa? Oranye DKI Jakarta kalau Oranye itu Persija. Kurang lebih. Oh iya ya, udah langsung sampai. Nah yang mau saya katakan adalah pada ujungnya nanti ketika Anda menonton acara ini kurang lebih 54 hari atau 53 hari atau 52 hari atau 51 hari lagi kita akan memiliki presiden baru. Betulnya tergantung Anda nontonnya nih, kalau nontonnya malam besok 53 hari, sudah itu 52 hari. Jam kan dan waktu berjalan terus sampai 20 Oktober kita akan memiliki presiden baru. Orang berharap presidennya jauh lebih baik dan tentunya tetap terima kasih kepada Pak Joko Widodo. Nah menjadi pertanyaan kemudian, kata-kata apa ya dari seorang presiden yang pernah kita ingat pada ujungnya tadi? Saya akhirnya sebelum sampai ke sini tadi mengingat Don't Cry For Me Argentina. Betul ya? Itu salah satu. Apalagi coba yang lain apa coba? Coba nanti loh kalau punya ya dari presiden-presiden yang kemudian atau tokoh-tokoh besar itu yang itu Evita Peron ya kurang lebih mengatakan gitu. Itu dibikinkan lagu ya, Judy Covington buat dia, ciptaan Weber dan Rice kalau nggak salah tahun 72 pertama kali dilontarkan. Nah dia cuma istri presiden ya, nggak pernah bisa menjadi presiden, tapi dia begitu dicintai oleh rakyatnya, yaitu pada waktu dia terserangkan ke rahim itu ya, dan dia meninggal pada usia muda 30 tahun, ketika dia meninggal itu 10 blok dari tempat dia disemayamkan itu orang antri. Kalau mau ditotal pada waktu dia meninggal itu ada 2.000 orang yang dirawat di rumah sakit karena luka ingin melihat dia dan bertambah 8 orang lagi meninggal bersama gitu. Karena terjebak dalam Evita Peron gitu ya. Jadi 9 yang meninggal sebetulnya pada waktu itu gitu. Karena ditotal dengan para pemujanya gitu. Nah kenapa dia begitu diingat sampai dibuatkan lagu Don't Cry For Me Argentina itu? Antara lain karena dia sangat berpihak pada rakyatnya, pada buruh, pada orang miskin, dan pada perempuan. Itu kurang lebih ya. Walaupun nanti ada yang beberapa tuduhan-tuduhan lain, tentu dari pihak lain bisa memunculkan kata-kata yang berbeda. Nah Dato' Garnilias, supaya kita tidak tenggelam dalam hal-hal yang seperti itu, akhirnya Evita Peron mengatakan itu bukan lagu yang diucapkan dari kalimat dia. Berdoalah saja bagi kesehatan para pemimpin negara, baik yang sedang memerintah maupun yang sudah akan berlalu itu, sehingga akan banyak gunanya bagi negara itu sendiri. Nah saya mau 2 catatan terakhir saya, kita berdoa saja. Mudah-mudahan yang pergi, yang merasa ditinggal ataupun tidak, yang sekarang sudah meninggalkan, tapi pura-pura belum meninggalkan, atau yang yang sekarang sedang ditinggalkan tapi masih memberikan perlawanan sampai detik-detik terakhir, ya kan? Pendaftaran pilkada ini 29 ya. Besok terakhir ya, kalau nonton acara ini 29 lah akhirnya. Itu masih ya, kita doakan semoga semuanya berjalan dengan baik karena pada ujungnya salah satu tokoh yang menurut saya bisa menjawab ini
itu adalah dengan prestasi. Don't cry for me Argentina itu sudah dijawab oleh Indra Safri. Ya kan? Indra Safri mengatakan don't cry for me Argentina. Karena Indra Safri lah orang Indonesia yang membawa untuk pertama kalinya Indonesia bisa mengalahkan Argentina 2-1. Ya kan? Jadi saya katakan biarlah bapak-bapak itu merasa ditinggalkan atau meninggalkan atau ada yang kesepian dan lain sebagainya. Indonesia tetap akan maju kok, tetap akan jalan dengan baik. Silahkan saja Anda dalam merasa sunyi ya, nanti pasti ada lah yang, kalau orang sunyi nanti ada ribut-ributnya juga lah untuk sekedar membuat heboh lagi, kurang lebih begitu ya. Nah, enggak kalau Anda sunyi, nanti kalau ada ribut-ribut dikit kan jadi heboh juga gitu. Jadi enggak terlalu sunyi lah. Kurang lebih begitu. Jangan saya teruskan karena nanti saya biasanya kalau sudah sampai pada saat heboh-heboh itu saya bisa ngaco-ngaco juga Datuk Cornelius. Terima kasih. Sampai kata ujungnya heboh-heboh tadi. Terima kasih Datuk Cornelius. Sebelum heboh-heboh, siapa yang dimaksud oleh Pak Jokowi yang meninggalkan dia rame-rame ini? Apakah DPR yang menghentikan revisi undang-undang pilkada atau ada pihak lain lagi? Biasanya hal-hal seperti itu nggak bisa dinyatakan secara langsung, ya kan? Karena tadi asumsi itu adalah ibu dari segala kesalahan. Itu kata salah seorang profesor lainnya gitu ya. Tapi yang mau saya katakan dengan melihat pernyataan yang disampaikan dengan nada seperti itu, mohon maaf nanti saya boleh dikoreksi ya. Kalau misalnya Pangi dan kemudian Uni juga bisa menemukan, ada nggak presiden kita yang pada waktu-waktu masa terakhirnya gitu, itu menyampaikan perasaan seperti itu secara terbuka. Kalau saya belum menemukan tuh gitu. Ya kan belum menemukan loh menyampaikan. Nah barangkali ada semacam lompatan perasaan atau disonansi dalam komunikasinya. Kok tiba-tiba Anda berubah sih? Bisa juga ada tuh Cornelius. Tapi tidak langsung mengatakan Anda meninggalkan saya karena barangkali sebagai tokoh politik yang cerdas, dia juga menduga kalau itu diteruskan masalah serius loh. Percaya nggak Datuk Cornelius? Kalau itu diteruskan lebih serius lagi masalahnya. Jadi dia memahami bahwa itu memang seharusnya tidak diteruskan. Tetapi jalan apa lagi yang akan ditempuh supaya tidak banyak yang meninggalkannya. Dan salah satu sudah berhasil di DKI Jakarta. Begitu. Nggak ditinggalkan? Oh enggak ditinggalkan di DKI Jakarta. Jadi yang satu itu tidak meninggalkan misalnya karena akan membahayakan ke depan, di samping ada perasaan-perasaan di masa lalu, sementara yang satu lagi mengirimkan lah, ya tadi ya Mulyono mengirimkan melalui orang lain bahwa ya mungkin di masa depan kita bisa bersama asal jangan itu, kurang lebih seperti itu Datuk Cornelius.